Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi akan kami sajikan dari wilayah Pulau Sumatera. Bersama saya Wanasari, inilah kabar Sumatera selengkapnya. Kabar pertama kami awali dari Sumatera Selatan, pemirsa. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Oku menggelar sidang paripurna tahun 2023 dalam rangka HUT Oku ke-113 tahun. Kegiatan terpusat di Gedung Kesenian Batu Raja ini dihadiri Gubernur Sumsel Herman Deru. Sidang paripurna 2023 dalam rangka HUT Oku ke-113 di Gedung Kesenian Batu Raja berlangsung hikmat. Paripurna dibuka langsung Ketua DPRD Oku, Marjito Bakri, didampingi Wakil Ketua DPRD Oku, Yudi Purnanugraha, dan Yoni Risdianto. Turut hadir Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, PJ Bupati Oku, Teddy Melwansyah, dan anggota DPRD Oku, beserta ribuan tamu undangan lainnya. Pada kesempatan itu, Gubernur Sumatera Selatan memuji tata kelola dan pembangunan di Oku terlaksana dengan baik. Hal ini menjadi cermin untuk mengevaluasi pembangunan dan pengelolaan pemerintahan ke depan. Ia berpesan di hari HUT Oku ke-113 perlu dijadikan pandangan dan diagnosa permasalahan. Hal ini penting dilakukan, dengan demikian pembangunan daerah dapat dilakukan secara maksimal dan tepat sasaran. Diagnosa apa yang harus kita tingkatkan, apa yang harus kita tinggalkan, apa yang harus kita perbaiki. Kalau tantangannya semakin terbuka, berarti kompetisi semakin luas. Tidak ada pagarnya lagi, tidak ada ringnya lagi dalam berkompetisi. Hendaknya dalam pembangunan ini tadi sudah diberikan dan dijabarkan oleh Pak Gubernur. Tentunya kita pembangunan dengan teknologi yang tadi juga saya sampaikan, dengan tentunya kita meningkatkan SDM dengan iptek, yaitu teknologi dan ilmu pengetahuan yang tentunya dilandasi dengan akhlak yang baik. Saya pikir itu saya sampaikan juga, seberat apapun persoalan di Kabupaten Ogan Komering Ulu ini, maksud saya penataan maupun pembangunan, apabila dilakukan dengan secara seksama, dengan kebersamaan, insya Allah ini akan menjadi ringan. Herman Deru berpesan agar menjaga nama baik Oku yang sejak dulu dikenal dengan wilayah zero konflik. Pemerintah daerah juga harus mampu mendahulukan pembangunan dengan skala prioritas untuk kepentingan masyarakat. Dari Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Muhammad Taufik, TV One mengabarkan. Usai menghadiri HUT Oku ke-113 di Gedung Kesenian Batu Raja, Gubernur Sumatera Selatan dan PJ Bupati Oku meresmikan kampung budidaya ikan gabus yang berada di Desa Martajaya, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten Oku. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Bupati Oku, Teddy Melwansyah, berangkat menuju ke kampung budidaya ikan gabus yang berada di Desa Martajaya, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten Oku. Hal ini merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh Gubernur Sumatera Selatan, yakni Gerakan Sumsel Mandiri Pangan atau GSMP. Di sana, Gubernur Sumatera Selatan dan PJ Bupati Oku melepaskan bibit ikan gabus serta memanen ikan gabus secara simbolis. Hal itu juga menandakan kampung budidaya ikan gabus di Desa Martajaya diresmikan. Herman Deru mengatakan kampung budidaya ikan gabus di atas lahan seluas 1 hektar ini masuk dalam program GSMP dengan tujuan mengubah mindset masyarakat dari konsumtif menjadi produktif. Ikan gabus diketahui memiliki banyak manfaat. Selain untuk konsumsi, menurutnya ikan gabus juga bisa dijadikan obat, bahkan albuminnya diekspor sampai ke negeri Cina. Ketika orang lain terlena, ya, Kabupaten Oku ini berbuat. Bayangkan, begitu besar kebutuhan terhadap ikan gabus, baik untuk konsumsi maupun untuk obat. Ini albuminnya sampai diekspor ke negara Cina, saking baiknya mutu dari gabus Sumatera Selatan ini. Jadi alhamdulillah hari ini seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi, pada saat orang lain sedang bermimpi, orang lain baru akan, kami telah melakukan upaya konkret dalam hal budidaya ikan gabus. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi, tingkat permintaan ikan gabus ini sangat tinggi sekali. Mulai dari dagingnya, tulangnya, bahkan ini bisa diolah menjadi albumin yang kaya manfaat untuk di bidang medis. Jadi mudah-mudahan kami bisa mengembangkan ini lebih maksimal lagi, sehingga Martajaya, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu akan jadi pelopor budidaya ikan gabus di Indonesia.
Dari Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, TV One mengabarkan. Kelompok wanita cantik kemarin siang mendeklarasikan dukungan untuk Muhaimin Iskandar menjadi wakil presiden. Mereka berharap dengan terpilihnya Caimin menjadi wakil presiden milenial bisa mendongkrak prestasi dan bisa berguna untuk negara. Inilah ribuan wanita-wanita cantik yang ada di kota Palembang yang mengatasnamakan komunitas milenial Muhaimin Iskandar. Mereka mendeklarasikan dukungan sepenuhnya kepada pasangan Prabowo dan Muhaimin Iskandar untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024 mendatang. Dalam dukungannya, para milenial yang mayoritas perempuan cantik yang masih remaja ini berharap jika pasangan Prabowo dan Muhaimin Iskandar terpilih menjadi presiden dan wakil presiden bisa membuka lapangan kerja secara luas untuk para milenial serta memanfaatkan para remaja milenial untuk berprestasi bagi negara. Acara deklarasi ini dihadiri sekitar 1.500 para milenial yang berpusat di halaman kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Ketua PKB Sumatera Selatan, Ramlan Holdan mengatakan, untuk siapa yang diusung sebagai calon wakil presiden ke depannya, diserahkan kepada Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar. Setelah dibentuk dan mendeklarasikan komunitas milenial Sumatera Selatan, ke depannya akan dibentuk komunitas serupa di daerah lainnya di Sumatera Selatan. KMM ini komunitas milenial Muhaimin Iskandar. Tadi sudah mendeklarasikan diri. Pertama membentuk KMM sesumsel. Tadi deklarasikan untuk tingkat provinsi. Yang pertama mengharapkan Gus Muhaimin bisa memperjuangkan lapangan pekerjaan untuk generasi muda milenial. Yang kedua, pemuda berprestasi ini harus dimanfaatkan oleh negara. Dan yang ketiga ini dukungan kepada Gus Muhaimin untuk menjadi presiden. Soal presiden ini bagi PKB ini diserahkan dengan Gus Muhaimin dan Prabowo. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Sebuah bangunan tempat ibadah umat Buddha yaitu Pagoda Sata Sahasra Buddha kini menjadi destinasi wisata baru di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Bangunan pagoda yang unik tersebut menjadi daya tarik wisatawan karena telah ditetapkan sebagai pagoda tertinggi di Indonesia. Pagoda Sata Sahasra Buddha, bangunan 9 lantai dengan tinggi 46,9 meter ini menjadi rumah ibadah bagi umat Buddha sekaligus sebagai destinasi wisata baru di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Terletak di Jalan W.R. Supratman, kilometer 14 Tanjung Pinang, bangunan pagoda ini berdiri megah bersebelahan dengan Vihara Avalokitesvara Graha yang merupakan vihara terbesar se-Asia Tenggara dengan luas komplek vihara mencapai 10 hektar. Selain menjadi pagoda tertinggi di Indonesia menggantikan pagoda Avalokitesvara Buddha Gaya Watugong di Semarang, Pagoda Sata Sahasra Buddha ini di Tanjung Pinang, Kepri memiliki keunikan yaitu terdapat 2.700 keramik motif Buddha berwarna hijau giok yang dipasang menjadi dinding bangunan pagoda. Pagoda ini selain digunakan sebagai tempat ibadah, juga menjadi objek wisata baru di Provinsi Kepulauan Riau karena pagoda ini adalah pagoda tertinggi di Indonesia. Yang sama-sama kita maklumi, pagoda tertinggi di Indonesia sebelumnya berada di kota Semarang, Jawa Tengah, tetapi saat ini berada di kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Nah, dengan adanya pagoda ini diharapkan kepada wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara menjadi daya tarik tersendiri untuk sama-sama datang ke Provinsi Kepulauan Riau. Pagoda Sata Sahasra Buddha ini baru diresmikan pada tanggal 8 Juli 2023 lalu oleh Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama RI. Pada acara peresmian tersebut juga diserahkan 2 rekor muri, yaitu sebagai pagoda dengan pemasangan keramik motif Buddha terbanyak, serta rekor muri pagoda tertinggi di Indonesia. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kurnia Syaifullah, Khairullah, TV One mengabarkan. Pulau Penyengat sebagai kawasan destinasi wisata unggulan di Kepulauan Riau kembali dikunjungi oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Kali ini Sandiaga datang untuk meresmikan Pulau Penyengat
sebagai desa wisata terbaik yang masuk dalam nominasi 75 desa wisata terbaik dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2023. Sebagai kawasan wisata religi dan edukasi, Pulau Penyengat di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau menjadi salah satu desa wisata terbaik dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI tahun 2023 yang digelar Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Untuk melakukan penilaian, Menparekraf Sandiaga Uno bersama tim juri ADWI melakukan kunjungan ke Pulau Penyengat. Dalam kunjungannya, Sandiaga Uno disambut meriah dengan prosesi adat sebelum mendengarkan pemaparan potensi wisata yang ada di desa wisata Pulau Penyengat. Selain itu, Menparekraf juga menyempatkan diri melihat peninggalan buku dan kitab kuno yang menjadi salah satu keunggulan dan daya tarik wisata sejarah Pulau Penyengat. Kemudian menerima produk dan meninjau stand UMKM unggulan di Kepulauan Riau. Puncak dari peninjauan desa wisata ini, Menparekraf juga menyerahkan piagam dan plakat serta bantuan laptop dan printer untuk desa wisata Pulau Penyengat. Sandiaga Uno menyampaikan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan berkolaborasi untuk mendorong kemajuan pariwisata di Pulau Penyengat. Di sana dibilang ada kunjungan dari Singapura, Malaysia, dan Brunei. Berarti ini sudah menjadi daya tarik wisata mancanegara. Saya akan dorong terus, dan karena sudah menjadi bagian dari ADWI, ini menjadi kewajiban pemerintah pusat juga untuk bersama-sama berkolaborasi, dan juga nanti akan kita tambahkan dunia usahanya, Pak Indra. Maka kita siapkan anggaran di 2024 ada 45 nanti event nasional dan internasional di bidang budaya. Di akhir kunjungannya, Menparekraf Sandiaga Uno juga melakukan peresmian dengan menandatangani prasasti Desa Wisata Pulau Penyengat sebagai desa wisata terbaik. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kurnia Saifullah, TV One mengabarkan. Pemirsa, jangan beranjak kemana-mana, kabar Sumatera akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di kabar Sumatera, pemirsa. Kita beralih ke Sumatera Utara. Bupati Kabupaten Pakpak Barat, Frank Bernhard Tumanggor, secara resmi membuka pelaksanaan pagelaran Pesta Rakyat Adat Budaya Owang-Owang yang dirangkai menyambut hari ulang tahun Kabupaten Pakpak Barat yang ke-20 tahun. Bupati Kabupaten Pakpak Barat, Frank Bernhard Tumanggor, secara resmi membuka pelaksanaan pagelaran Pesta Owang-Owang sekaligus memperingati hari ulang tahun Kabupaten Pakpak Barat ke-20 tahun. Pesta rakyat ini dilaksanakan selama 3 hari, yaitu 26 Juli hingga 28 Juli 2023, dengan dihadiri oleh Gubernur Sumatera Utara, diwakili oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara. Frank Bernhard Tumanggor, Bupati Pakpak Barat, mengatakan, kegiatan yang masuk di kalender 7 wisata Badan Otorita Danau Toba ini diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Ia pun mengapresiasi acara Pesta Rakyat tersebut. Usai menyampaikan sambutannya, Bupati didampingi Forkopimda melakukan pemukulan genderang, pak-pak, dan pemotongan pita tanda acara adat Owang-Owang tersebut dimulai. Kalau dikatakan kesan, kami barangkali yang paling bersyukur pada kesempatan ini. Kenapa? Karena memang saya melihat bahwa pertama memang kami sangat bersyukur terhadap cuaca yang diberikan oleh Tuhan. Begitu cerah cuacanya sehingga rencana rundown yang kami rencanakan itu berjalan dengan baik tanpa ada halangan apapun. Dan kami juga sangat bersyukur sekali. Kenapa? Karena memang masyarakat cukup antusias melaksanakan, mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada. Kami ke depan oleh pemerintah Papua Barat supaya lebih meningkatkan khususnya acara budaya-budaya dan lebih ditingkatkan lagi untuk perlombaan. Kegiatan ini diikuti oleh para pelajar mulai dari tingkat SMP, SMA, dan SMK se-Kabupaten Pakpak Barat.
Di hari kedua dilanjutkan dengan perlombaan tari tingkat sekolah, yakni dengan melaksanakan kebaktian pembangunan rohani, serta hiburan dengan artis-artis Pak Barat. Dari Kabupaten Pak Barat, Sumatera Utara, Martin Sitohang, TV One mengabarkan. Hotel Grandika Setiabudi Medan di bawah naungan PT Adi Komuter Properti Tbk menggelar perayaan hari ulang tahun ke-7 tahun yang berlokasi di Jalan Dr. Mansur Medan. Hotel Grandika Setiabudi Medan di bawah naungan PT Adi Komuter Properti Tbk menggelar perayaan hari ulang tahun ke-7 yang berlokasi di Jalan Dr. Mansur nomor 169 Medan, Jumat 28 Juli 2023. Turut hadir dalam hari jadi ini, R.Adi Sampurno selaku pimpinan Hotel Grandika Setiabudi Medan, Tuan Ayub bin Omar, Konsulat Jenderal Malaysia Medan, Encik Chan Hon Mun, Direktur Tourism Malaysia Medan, Mas Dalena Lubis selaku Hakim Ad Hoc PHI Pengadilan Negeri Medan, seluruh manajemen hotel, serta tamu undangan lainnya. Hari jadi ke-7 kali ini mengangkat tema The Sweet Seven of Togetherness dengan penekanan makna togetherness sebagai arti rasa kebersamaan yang membuat pelayanan maksimal kepada seluruh tamu. Acara ini digelar sebagai bentuk mempererat silaturahmi dan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini telah berkontribusi dalam kegiatan bisnis hotel. Untuk HUT Grandika Setiabudi Medan yang ke-7 kali ini kita mengangkat tema The Sweet Seven of Togetherness. Nah, kata-kata togetherness itu yang jadi poin strengthen-nya karena dari rasa kebersamaan itu bisa membuat kita selama ini sampai dengan kondisi hari ini. Kita percaya baik secara internal ataupun eksternal dengan semangat rasa kebersamaan bisa membuat pelayanan maksimal kepada para tamu. Untuk harapan tentunya dari kami tim Hotel Grandika Setiabudi Medan bisa semakin konsisten untuk memberikan pelayanan kepada tamu yang terbaik dan menjadi hotel yang sebagai pilihan utama bagi para tamu-tamu yang memiliki kebutuhan akomodasi perhotelan di Kota Medan. Gelaran HUT kali ini diwarnai berbagai kegiatan dan promo menarik, diantaranya pemotongan tumpeng, penyerahan plakat simbolis kepada top 3 account, food parade, lucky draw, serta penampilan tarian daerah, live band, dan beberapa violinis. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Cek kelayakan serta kualitas bangunan fisik Desa Simpang Pancur, tim dari Kecamatan Pulau Beringin beserta TNI, Polri melakukan monitoring dan evaluasi ke lapangan. Pemerintah Desa Simpang Pancur, Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan terus berbenah dalam memajukan desa mereka. Saat ini pemerintah desa setempat membangun berbagai infrastruktur desa melalui dana desa tahap 1 tahun 2023. Untuk tahap ke-1, realisasi alokasi dana desa Simpang Pancur ini membangun 5 titik infrastruktur bangunan fisik dalam desa, meliputi plat deker, jalan lingkar desa di Dusun 4 dan 3, dan saluran pembuangan air limbah di Dusun 4, serta siring pasang di Dusun 3. Realisasi dana desa tahap 1 desa setempat di 5 titik tersebut langsung dimonitoring dan evaluasi dari pihak kecamatan dan tim, meliputi TNI Polri dan pendamping desa. Dari hasil monitoring dan evaluasi realisasi dana desa tahap 1, telah terrealisasi 100% perbaikan infrastruktur dalam desa. Sesuai dengan RAP, Desa Simpang Pancur, tahun anggaran 2023, dan setelah kami cek di lapangan, ada 5 item di 5 dusun, Dusun 3, Dusun 4, dan Dusun 6, alhamdulillah sudah terrealisasi 100% untuk dana desa tahap 1 tahun anggaran 2023. Bahwa yang dimonitoring pada pagi hari ini dana desa tahap pertama dari Pagu dana desa untuk Simpang Pancur sebesar 947.030.000 dan untuk tahap pertama 40% itu sebesar 284.109.000. Tahap pertama telah kami laksanakan 100%, baik fisik maupun pemberdayaan. Dan telah kami realisasikan dan pada hari ini telah dimonitoring oleh pihak kecamatan. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. Pangkalan TNI AL Bangka Belitung termasuk menjadi perwakilan yang diikutkan mengikuti penilaian Pangkalan Teladan tahun 2023, khususnya Pangkalan TNI AL jajaran di Lantamal 3.
Pangkalan TNI Angkatan Laut Bangka Belitung termasuk menjadi perwakilan yang diikutkan mengikuti penilaian Pangkalan Teladan tahun 2023, khususnya Pangkalan TNI AL jajaran di Lantamal 3. Dalam penilaian tersebut dan Lanal Babel, Kolonel Laut P. Denny Indra M. mendampingi tim penilai dari Mabesal untuk meninjau langsung turun ke lapangan atau live streaming, menyaksikan kesigapan dan keseriusan seluruh prajurit pada saat pelaksanaan penilaian. Tim penilai dari Mabesal melaksanakan penilaian berlangsung selama 2 hari, yaitu pada 24 hingga 25 Juli 2023 selama kegiatan dilaksanakan di Mako Lanal Babel. Pangkalan TNI AL Bangka Belitung dinilai pantas untuk menjadi nominasi melaksanakan penilaian Lanal Teladan mewakili Pangkalan Jajaran Lantamal 3 setelah Pangkalan TNI AL Cirebon. Adapun kriteria yang menjadi penilaian untuk menjadi Lanal Teladan 2023 diantaranya bidang operasi dan latihan, bidang pembinaan personel, bidang material dan logistik, bidang umum atau bidang kerapian dan kebersihan pangkalan. Seluruh prajurit menampilkan rangkaian penilaian dengan profesionalisme sesuai dengan bidang masing-masing. Adapun yang diujikan pada kegiatan penilaian Pangkalan Teladan diantaranya pelaksanaan PBB berkelompok, bongkar pasang senjata, kebaharian, semapur, PDD Kas TNI AL, PHH disimulasikan adanya orasi yang dilakukan oleh masyarakat untuk pengusiran tambang timah ilegal di Laut Belinyu, kemudian dilanjutkan penanggulangan teroris. Hanlan disimulasikan ada pesawat yang infiltrasi ke Mako Lanal Babel, dilanjutkan peran kebakaran dan peran bahaya permukaan, renang militer, pemakaman militer, menembak laras panjang dan pendek, penanggulangan tim VBSS Lanal Babel, disimulasikan adanya laporan kapal yang dirompak di perairan Wilker Lanal Babel. Pada pagi hari ini, salah satu yang akan kita nilai adalah bidang operasi dan latihan, yaitu materi VBSS, di mana materi ini diharapkan Lanal Bangka Belitung mampu melaksanakan tugasnya dalam pembebasan sandera di kapal. Dari Bangka Belitung, Frendi Primadana, TV One mengabarkan. Seorang mantan teroris di Dumai, Riau kembali ke masyarakat dan hidup mandiri dengan membuka usaha pangkas rambut dan berternak entok. Dirinya sudah selesai menjalani masa rehabilitasi yang panjang. Beginilah kisah seorang mantan teroris yang telah kembali ke tengah masyarakat setelah berhasil direhabilitasi. Aan Santosa saat ini hidup mandiri dengan membuka usaha jasa pangkas rambut dan beternak entok atau itik di pekarangan rumahnya. Hari-harinya kini diisi dengan membudidayakan entok di sela menerima jasa pangkas rambut. Aan Santosa menceritakan bahwa usai melewati masa rehabilitasi, ia memilih jalan yang penuh damai dengan membuka usaha kecil-kecilan. Profesi ini bukan hanya sekedar mencari nafkah, tapi untuk sarana terlibat dalam kehidupan sehari-hari dengan warga sekitar dan dapat menyebarkan pesan-pesan perdamaian. Profesi ini memberikan dirinya berkesempatan untuk berinteraksi dengan banyak orang. Dirinya berharap dapat berbicara dan berdiskusi dengan warga, serta dapat menyebarkan nilai-nilai cinta tanah air dan perdamaian. Aan mengaku dulu dirinya terjebak dalam lingkaran kebencian dan paham radikalisme yang membutakan akal sehat. Namun setelah melalui proses rehabilitasi yang panjang, dirinya sadar bahwa kekerasan bukanlah jalan yang benar untuk mencapai perubahan. Dirinya ingin mengajak masyarakat cinta NKRI melalui pesan perdamaian dan cara dialog serta toleransi yang menjadi kunci cinta tanah air. Keseharian saya itu saya isi dengan kegiatan-kegiatan positif yang membuat saya bisa untuk kembali berpikir jernih dalam menghidupi keluarga saya agar kembali menjadi seorang ayah, seorang imam dalam keluarga saya dengan keseharian-keseharian yang bisa membuat saya itu ada penghasilan sedikit. Saya itu beternak dan jasa pangkas yang saya dirikan di rumah yang jelas bukan atas kemampuan saya sendiri, dan juga itu ada bantuan dari teman-teman yang lainnya. Dari Dumai, Riau, Amrizal, TV One mengabarkan. Pemirsa jangan beranjak kemana-mana, kabar Sumatera akan kembali sesaat lagi.
Anda kembali di Kabar Sumatera pemirsa. Haji Arlan, tokoh masyarakat Kota Prabu Muli yang juga merupakan seorang pengusaha karet, berbagi bantuan berupa pembangunan jembatan, jalan, dan bantuan untuk rumah ibadah. Inilah sosok Haji Arlan, tokoh masyarakat Kota Prabu Muli yang juga merupakan seorang pengusaha karet yang terkenal karena kedermawanannya. Berbagai bantuan telah diberikan berupa pembangunan jembatan, jalan, dan bantuan rumah ibadah. Pembangunan dan bantuan tersebut sangat besar manfaatnya dirasakan oleh warga sekitar. Seperti pembangunan jembatan yang terletak di Desa Sunur, Kecamatan Rambang Kuang ini. Yang dulunya terisolir karena tak ada jembatan penghubung, kini dapat dilalui oleh warga sekitar untuk memperlancar roda perekonomian. Sekretaris Desa Sunur, Khairul, mengungkapkan pihaknya sangat mengapresiasi atas pembangunan jembatan yang dilakukan sebagai akses jalan penghubung antar desa sehingga memudahkan masyarakat sekitar untuk beraktivitas dan mengangkut hasil pertanian. Sunur mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Haji Arlan sekeluarga besar yang telah sangat membantu kami untuk membangun jembatan dan jalan yang dibangun ini. Dengan begitu, dengan adanya pembangunan jembatan dan jalan ini memudahkan bagi warga kami untuk akses ke kebun dan ke empang. Jadi selama ini desa kami yang terisolir tidak ada hubungan ke Kecamatan Morakuang dan Kecamatan Ramongkuang. Sekarang aksesnya sangat mudah dan mudah terjangkau. Tak hanya itu, Haji Arlan, tokoh masyarakat yang merupakan warga Kelurahan Muntang Tapus, Kota Prabu Muli ini, juga memberikan bantuan dan pembangunan TPA di Masjid Sirojul Islam dan beberapa masjid lainnya, sebagai bentuk perhatian kepada warga yang berada di sekitar areal masjid. Ya alhamdulillah yang kami kenal, sesosok Bapak Haji Arlan ini merupakan sosok orang yang baik, yang dermawan, yang membantu terutama di lingkungan Masjid Sirojul Islam dan sekitarnya, sering membantu warga sekitar. Terkhusus lagi Masjid Sirojul Islam ini yang alhamdulillah dengan keberadaan sosok Haji Arlan, kami pun pengurus Masjid Sirojul Islam sangat terbantu sekali dengan kedermawan Bapak Haji Arlan. Seperti contohnya yang ada di belakang kita ini adalah bantuan-bantuan Bapak Haji Arlan yang seyogianya tadinya sosok rumah, tetapi sekarang sudah dibantukan menjadi kantor, jadi tempat TPA untuk pembelajaran anak-anak SMA, anak-anak TK TPA Masjid Sirojul Islam. Sementara Haji Arlan mengungkapkan bantuan-bantuan yang diberikan merupakan bentuk perhatiannya kepada warga Kota Prabu Muli dan perbatasan Prabu Muli, khususnya warga Desa Sunur dan Muntang Tapus, agar mempermudah akses jalan melalui jembatan serta tempat anak-anak menuntut ilmu dan mengaji di TPA Masjid Sirojul Islam. Sudah banyak Pak, sudah mulai dari tahun 2000 saya bantu untuk tempat ibadah, jalan-jalan untuk masyarakat ke kebun, itu yang kita bantu. Kita sangat bangga lah kalau masyarakat itu ke kebunnya lancar, penghasilannya bagus, karena jalan bagus tadi. Insya Allah kalau memang warga dan masyarakat Kota Prabu Muli menghendaki, saya akan maju. Tapi yang jelas saya akan bantu memenangkan Pak Prabowo dulu untuk di Kota Prabu Muli. Berarti prioritas kita memajukan partai terlebih dahulu. Maju ke partai. Dari Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan, Ahmad Yudiansyah, Ingri Erlingka, TV One mengabarkan. Peringatan HUT Kota Pagar Alam ke-22 tahun ditandai dengan digelarnya rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di ruang sidang utama DPRD berlangsung khidmat dengan dihadiri langsung Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Peringatan hari ulang tahun Kota Pagar Alam ke-22 ditandai dengan digelarnya rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di ruang sidang utama DPRD. Rapat berlangsung hikmat dengan dihadiri langsung Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Rapat paripurna dipimpin dan dibuka langsung Ketua DPRD Kota Pagar Alam, Jenny Sandia.
Dalam sambutannya, Jenny Sandia mengatakan di hari ulang tahun ke-22, Kota Pagar Alam mengusung tema Gotong Royong untuk Pagar Alam Maju, meningkatkan inovasi, tumbuh ekonomi, wujudkan masyarakat sejahtera menuju Pagar Alam Maju. Maka kerja cerdas lewat kerja keras pemerintah sangat diperlukan dalam menciptakan inovasi kreatif guna mendukung ekonomi kerakyatan. Hermanderu mengatakan di hari ulang tahun Kota Pagar Alam ke-22, pembangunan di Kota Pagar Alam sangat dirasakan, seperti destinasi wisata di Kota Pagar Alam yang banyak kemajuan dan peningkatan, serta perekonomian yang semakin baik. Selain itu, untuk menghadapi puncak pesta demokrasi ke depan, diharapkan pemerintah Kota Pagar Alam dapat bergotong royong menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Di usia yang baru, Kota Pagar Alam diharapkan semakin maju dan lebih baik di bidang pariwisata maupun pertanian, serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Pagar Alam. Secara kasat mata kita lihat sendiri, itu cepat progres pembangunan. Kita tahu kota itu adalah andalannya jasa dan pariwisata. Sebagai kota pariwisata, kita sudah mulai baca okupansi hotel dan destinasi wisatanya meningkat tajam. Lantas jasa, begitu banyak geliat ekonomi dari pertumbuhan ekonomi yang sudah semakin baik. Pasca Covid ini sudah mulai pulih lagi. Mudah-mudahan di momen ulang tahun Pagar Alam ini kita akan selalu kompak terus untuk kemajuan Kota Pagar Alam. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. 2 Jenderal TNI Angkatan Darat tinjau pelaksanaan pembukaan jalan sejauh 5,2 km pada program TNI Mandunggal Membangun Desa yang dilaksanakan oleh Kodim 0207 Simalungun, Sumatera Utara. Pembangunan jalan yang berjalan 3 pekan ini hampir rampung dan diharapkan dapat dipergunakan oleh warga yang beraktivitas dan mempercepat pengangkutan hasil pertanian. Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD merupakan program tahunan nasional yang diinisiasi oleh TNI Angkatan Darat, difokuskan kepada sinergitas pembangunan antara TNI, pemerintah, dan masyarakat, guna membantu percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Program ini dilaksanakan serentak secara nasional dan terus berlanjut setiap tahunnya guna melakukan pembangunan sektor perekonomian, pendidikan, dan fasilitas umum lainnya seperti yang dilaksanakan oleh Kodim 0207 Simalungun di wilayah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Memasuki minggu ketiga, program TNI Manunggal Membangun Desa ke-117 Kodim 0207 Simalungun dengan membuka jalan baru sepanjang 5,2 km di Desa Mekarsari, Kecamatan Pane, menuju Desa Manik Naraja, Kecamatan Sidamanik, hampir rampung. Untuk kegiatan fisik berupa pembukaan jalan baru sepanjang 5.200 meter dengan lebar 8 meter telah mencapai 95,03%, di mana pembukaan jalan ini merupakan jalan penghubung 2 desa yang selama ini terisolir. Peningkatan badan jalan Telford sepanjang 800 meter dengan lebar 3,5 meter telah mencapai 95%. Pembuatan gorong-gorong 11 unit sudah mencapai 85,6%. Pembuatan galian saluran air 81,37%. Terima kasih, saya mewakili masyarakat dari Desa Mekarsari. Sangat berterima kasih kepada Kodim 0207 Simalungun yang telah mengadakan program TMMD di desa kami yang tercinta ini. Luar biasa tanggapan masyarakat di tempat ini, khususnya dalam memberikan support kegiatan TMMD ke-117, di mana mereka secara sukarela, ikhlas memberikan sebagian lahan tanah mereka pribadi untuk membuka atau membesarkan jalan yang ada ini. Kedepan diharapkan dengan pembangunan jalan ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan menghidupkan kembali filosofi dasar warisan leluhur gotong royong atau marharoan bolon. Seperti yang sampaikan tadi, ya, TNI outcome akhirnya adalah kemandunggalan TNI dan rakyat. TNI hadir di sini dengan membangun jalan itu hanya sebagai alasan pembenar TNI hadir. Ada apa TNI hadir? Karena kita sedang membangun jalan. Itu hanya alasan pembenar. Tapi ada sasaran non-fisik tadi yang sudah dijelaskan. Kita wawasan kebangsaan, pendekatan penyuluhan dan lain-lainnya kita ikutkan, libatkan semua instansi yang terkait.
outcome akhirnya adalah kemanunggalan TNI dan rakyat. Kembali kita menghidupkan tadi marharuan bolon atau yang dikenal gotong royong, ini kita hidupkan. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata, pemerintah Provinsi Kepri terus melakukan pembenahan dan pembangunan untuk mempercantik Tanjung Pinang sebagai ibu kota Provinsi Kepri. Salah satu yang kini terus dibenahi adalah destinasi wisata baru, yaitu Taman Gurindam 12. Taman Gurindam 12 yang terletak di tepi laut berdekatan dengan pintu masuk Pelabuhan Sri Bintanpura, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, kini telah menjelma menjadi objek wisata baru di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Memiliki ikon Tugu Siri, Taman Gurindam yang identik dengan wisata taman permainan, kuliner, serta sebagai tempat menikmati senja, kini menjadi salah satu magnet meski pembangunannya belum sepenuhnya selesai. Destinasi wisata yang terbentang memanjang sekitar 1 km di kawasan tepi laut ini kini masih terus dibenahi oleh pemerintah provinsi dengan membangun beberapa gedung dan sarana pendukung lainnya. Beberapa sarana pendukung yang kini sedang dipersiapkan adalah Gedung Dekranasda untuk menampung hasil kerajinan dan produk ekonomi kreatif, bangunan taman pendukung, serta sarana penerangan yang memadai. Rencananya destinasi wisata Taman Gurindam akan ditata menjadi kawasan wisata unggulan di Tanjung Pinang dengan memadukan konsep wisata tradisional hingga modern untuk menarik wisatawan Nusantara hingga mancanegara. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad berharap hadirnya Taman Gurindam 12 akan menjadi daya tarik wisata bagi wisatawan mancanegara yang saat ini setiap pekan masih membanjiri kawasan wisata Lagoy di Bintan. Dia mau makanan-makanan branded dan makanan-makanan Melayu biasa kita gelar di Gurindam. Di situ ada juga nanti etalase Dekranasda, tempat menggelar produk-produk makanan dan kerajinan yang sudah dikurasi. Sehingga saya kira perlu banyak pilihan destinasi. Kalaulah satu hari 1.500 orang asing ke Bintan Resort, ya kita mesti dorong nanti kalau bisa 200-300 orang dia bisa berkunjung ke Tanjung Pinang. Saat ini destinasi wisata Taman Gurindam 12 menjadi salah satu lokasi favorit pelaksanaan event-event wisata dan ekonomi kreatif Provinsi Kepulauan Riau maupun Kota Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kurnia Saifullah, TV One mengabarkan. Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 bekali warga sekitar Ring 1 wilayah kerjanya dengan pelatihan operator K3 umum. Pelatihan itu bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Prabu Muli dan Provinsi Sumatera Selatan. Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 bekali warga sekitar Ring 1 wilayah kerjanya dengan pelatihan operator K3 umum. Selama 3 hari PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Prabu Muli dan Provinsi Sumatera Selatan melakukan pembekalan dan sertifikasi skema operator K3 umum dan BNSP di ruang diklat HC Pertamina. Kegiatan ini diikuti 20 orang pemuda-pemudi terbaik dari 10 desa dan kelurahan yang menjadi Ring 1 PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 agar menjadi bekal para peserta untuk mencari pekerjaan agar lebih mudah. Selanjutnya para peserta ini dites satu persatu guna memastikan materi selama 3 hari diberikan benar-benar diserap dan bisa diimplementasikan serta diterapkan ketika masuk ke dunia kerja nantinya. Kesempatan ini kita melibatkan 20 peserta. Dari 20 peserta ini berasal dari 2 field, Prabu Muli field dan 5 field, dan 10 kelurahan dan desa. Harapan kita ini kita masukkan ke program persetujuan di WPNB 2024 juga agar berkesinambungan. Mereka ini kita harapkan itu mendukung, mereka sebagai aktor pendukung utama di depan kita untuk mensosialisasikan apa yang dilakukan kegiatan operasional migas di Pertamina khususnya. Selamat kepada para peserta yang sudah mengikuti kegiatan ini dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 dan sudah mengikuti pelatihan, materi, dan juga ujian sertifikasi. Mudah-mudahan akan kompetensi dari teman-teman semua. Selanjutnya program pelatihan ini akan terus diadakan dan menjadi program kerja Pertamina Hulu Rokan Zona 4 sebagai implementasi program CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan. Dari Kabupaten Prabu Muli, Sumatera Selatan, Ahmad Yudiansyah dan Berkat Arsyad, TV One mengabarkan.
Informasi tadi sekaligus menutup program Kabar Sumatera. Jangan lupa update berita terkini lainnya di kanal tv1news.com. Saya Wanasari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.